Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada episode kali ini kita akan pergi ke pantai yang jadi pusatnya kuliner seafood di Jepara, karena memang di pantai ini ada banyak sekali yang menjual, atau di sana banyak warung makan yang memang mengkhususkan diri menjual seafood ya, dan itu rasanya enak sekali karena ikan yang diambil itu langsung dari nelayan, seger banget pokoknya. Ikan-ikan itu bagus juga, kualitas bahan bakunya juga ya. Nama pantainya adalah Pantai Empu Rancak. Kemarin di episode yang Pantai Tenang itu kan saya sudah singgung sedikit ya, kalau mau ke Pantai Tenang itu satu jalur dengan Pantai Empu Rancak. Nah, sekarang di episode ini kita akan ke Pantai Empu Rancaknya. Ini videonya saya percepat karena memang kita startnya sama ya dengan yang waktu di episode Pantai Tenang, yaitu dari lampu merah pertigaan Melonggo. Nah, itu sama persis ini jalurnya. Jadi ini videonya agak saya percepat saja, hanya flashback buat teman-teman kalau misalnya ada yang lupa atau ada yang belum nonton yang episode Pantai Tenang. Nah, Pantai Tenang dan Pantai Empu Rancak itu sejalur teman-teman, masih di gang yang sama. Jadi kalau teman-teman sudah melewati pertigaan Melonggo itu belok ke kiri lurus terus, nanti sampai ketemu dengan pasar tradisional ya, namanya Pasar Tawar. Itu juga sudah saya sebutkan di episode yang Pantai Tenang. Nah, kalau sudah ketemu dengan Pasar Tawar itu, kita berbelok ke kiri ya teman-teman. Itu kan perempatan ya, dan di perempatan itu sudah ada gapurannya besar sekali. Jadi sudah ada petunjuk kalau kita mau ke Pantai Empu Rancak harus belok ke gang yang mana. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya bingung jalannya kemana, karena di situ rambu-rambunya sudah jelas sekali ya. Dan setelah kita masuk ke gang yang di pasar itu, kita juga tinggal ngikutin jalur itu tok. Jalannya cuma satu, itu lurus, jalur utama ya menuju ke pantai ya. Teman-teman ikuti saja lurus terus, nanti pasti sampai ke Pantai Empu Rancak. Nah, ini kita sudah sampai di perempatannya yang pasar itu. Kita berbelok ke kiri ya. Ini adalah jalur kalau kita mau ke Pantai Tenang dan Pantai Empu Rancak. Ini mudah sekali ditemukan teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, apalagi yang dari luar kota, bisa dicek di Google Map ya, karena sudah ada di situ. Teman-teman tinggal point saja GPS-nya menuju ke sini. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman tidak tahu arah ya, karena sekarang sudah mudah sekali untuk menemukan tujuan kita mau kemana. Nah, ini jalannya jalur utama ya teman-teman, ya cuma utamanya yang jalan besar ini saja, walaupun ada beberapa belokan gang itu kan menuju ke pemukiman warga ya, masyarakat itu ya. Nah, kita ngikutin jalur yang utama ini lurus terus saja sampai nanti di pantai. Nah, kalau kita berbelok ke kanan di perempatan ini, itu sampai ke Pantai Tenang yang ada di konten sebelumnya. Nah, Pantai Tenang itu
yang saya bilang pantai yang masih alami ya teman-teman. Di sana memang belum di apa-apakan, jadi masih belum ada pembangunannya sama sekali. Nah, jaraknya kalau dari perempatan yang tadi kita kalau ke kanan ke Pantai Tenang itu nggak jauh teman-teman. Kita masih mengikuti jalur ini ya teman-teman, masih lurus terus. Justru nanti kita akan menemukan persimpangan itu di depan teman-teman, malah persis sebelum sampai di Pantai Empu Rancak. Nanti akan ada dua percabangan jalan, yaitu ada jalan yang ke kiri dan jalan yang ke kanan. Itu tandanya jelas sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Pantai Empu Rancaknya langsung, itu bisa langsung ambil yang jalur kanan. Itu langsung ketemu parkirannya. Di situ ada halaman rumput gitu yang cukup luas. Nah, teman-teman kalau bawa kendaraan besar seperti mobil, bis dan segala macam atau travel gitu, bisa langsung parkir di halaman itu atau di pelataran rumputnya itu. Memang sudah disediakan untuk parkirannya dan itu luas sekali teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada berombongan banyak gitu, pasti muat. Nah, sedangkan kalau teman-teman bawa motor, itu teman-teman bisa bawa motornya langsung ke depan warungnya ya. Di situ kan ada banyak sekali teman-teman warung yang berjajar-jajar gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih saja nanti mau makan di warung yang mana, bisa parkir motornya di depan warungnya. Nah, ini depan ini yang saya maksud tadi ya teman-teman ya, persimpangannya. Nah, kalau mau langsung parkir dan mau makan atau mau main ke pantai, bisa langsung belok kanan. Nah, karena kita mau explore yang sebelah kiri dulu, jadi saya belok ke arah kiri. Di sini juga sebenarnya jalannya buntu teman-teman. Jadi kalau kita ke kiri ini, kita akan ketemu dengan pelabuhan nelayan lokal ya teman-teman. Jadi pelabuhan kapal nelayan kecil gitu yang memang dipakai untuk nelayan di daerah sini. Di sini kita cuma akan ketemu dengan pelabuhan tok dan jalannya sudah habis. Tapi yang menarik teman-teman, di sini ada masjid. Itu bangunannya belum terlalu lama ya teman-teman, mungkin baru sekitar 5 tahunan kalau tidak salah ya, mau dikoreksi kalau saya salah. Nah, masjidnya itu unik teman-teman, karena bangunan arsitektur masjidnya itu dibuat seolah-olah seperti bangunan peninggalan tradisional Jawa seperti dulu teman-teman. Jadi kayak kalau teman-teman suka lihat film-film yang temanya film Majapahit atau kerajaan-kerajaan kuno begitu, nah seperti itu bentuknya, seperti itu. Saya tidak tahu ya ini arsitekturnya mengadopsi dengan gaya apa, karena saya sama sekali tidak paham untuk ini. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu bisa tolong dibantu dijawabkan di komen ya, karena saya betul-betul tidak tahu dan referensinya saya juga tidak paham. Cuma saya gambarkan aja kalau masjidnya itu, kalau saya bilang menarik sekali ya teman-teman. Ini tidak seperti masjid umumnya yang memang bangunan modern gitu, tapi ini dibuatnya seolah-olah seperti tempo dulu lah, betul-betul arsitektur klasik seperti itu. Nah, itu seperti yang saya tampilkan di awal video ini tadi ya, itu adalah masjidnya. Dan itu arahnya, kalau teman-teman tadi dari persimpangan yang mau ke parkiran itu, teman-teman bisa ambil kiri ke arah pelabuhan ini. Nah, ini kalau kita sudah mentok di pelabuhan ya ketemu laut juga teman-teman. Di sini biasanya banyak orang yang mancing ya, jadi kalau untuk kegiatan jarang. Nah, ini kita ke masjidnya teman-teman. Ini tidak jauh dari jalan tadi, cuma di pinggir jalan. Teman-teman pasti lihat ada bangunan coklat. Nah, ini adalah masjidnya teman-teman. Ini yang unik di Pantai Empu Rancak ya, ada masjid dengan arsitektur seperti ini. Mungkin ini mengadopsi gaya Jawa kuno ya, mirip-mirip seperti yang di itu loh, Masjid Menara Kudus. Mungkin seperti itu ya, saya juga nggak paham ya teman-teman. Kalau ada yang tahu mau dibantu untuk menjelaskan ya. Nah, itu menurut saya itu hal yang unik di Pantai Empu Rancak yang dan tidak ditemukan di pantai-pantai yang lain, karena ada bangunan masjid itu tadi. Itu unik teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke sini kalau penasaran dengan masjidnya itu. Nah, ini
yang tadi saya bilang parkiran ya teman-teman ya, halaman rumput seperti ini. Nah ini teman-teman tinggal taruh aja mau parkir di mana asal rapi. Kalau mobil dan kendaraan besar bisa di sini, tapi kalau motor teman-teman bisa parkir di depan warungnya. Ini kan ada banyak, tapi karena hari ini saya tidak mau makan, jadi saya langsung aja ya teman-teman ke pinggir pantainya. Jadi teman-teman juga bisa kalau bawa motor langsung explore mengikuti jalan ini, karena pantai ini garis pantainya cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan dulu atau muter-muter dulu, nggak harus langsung ke tempat yang warung makan itu tadi. Di depan itu juga ada dibuatkan gazebo ya, lumayan untuk kita istirahat. Kalau kita tidak mau makan dan hanya mau main di pantainya saja, ada bagian khusus yang memang tidak persis di depan warung, karena kalau yang kita ada di sebelah kiri yang di warung itu, garis pantainya itu tepat di depan warung teman-teman. Jadi itu seperti yang teman-teman lihat di depan ya, itu kan ada banyak sekali warung. Jadi kalau kita mau jalan ke pantai ini ya harus dari gazebo tadi, kalau teman-teman tidak mau melewati warungnya ya, atau kita bisa masuk ke dalam warungnya kemudian sekalian makan di situ, kan itu langsung dapat view-nya pantai seperti ini. Ini saya agak kesorean ya teman-teman, jadi tidak kelihatan jelas warna airnya seperti apa, terus kemudian kondisinya yang detail, karena kan saya dapatnya over ya, jadi matahari sudah mau tenggelam. Jadi di air itu, di ombak itu kelihatannya kan silau ya, padahal ini airnya aslinya warnanya hijau teman-teman, hijau bagus banget, airnya jernih sekali. Jadi teman-teman kalau kesini itu kalau mau mandi gitu pasti menyenangkan banget, karena pantainya bersih dan ombaknya tenang, dan ini juga dangkal teman-teman. Jadi tipikal seperti pantai Jepara pada umumnya ya, jadi aman kalau bawa anak-anak ke sini. Teman-teman bisa bermain atau berenang di sini sambil kita menikmati sajian kuliner seafood yang ada di Jepara. Itu mantap dan layak sekali untuk dicoba ya teman-teman. Di alternatif liburan untuk keluarga, selain bermain di pantai juga menikmati kuliner khas Jepara, yaitu olahan makanan ikan. Nah itu teman-teman bisa dapatkan semua di Pantai Empuraca. Nah kalau kita mengikuti jalur yang tadi teman-teman, kita juga bisa ketemu dengan warung-warung kecil seperti ini yang menjual jajanan atau minuman ringan saset seperti itu ya teman-teman. Ini juga banyak. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong-nongkrong aja tapi nggak mau makan-makan berat seperti seafood tadi, teman-teman bisa explore ke sisi sebelah kanan dari Pantai Empuraca, karena di sini juga ada banyak tempat untuk nongkrong. Nah demikian review singkat saya tentang Pantai Empuraca ini. Kalau teman-teman berminat silahkan berkunjung ke sini ya, karena mudah sekali ditemukan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.